Ini sudah hadir semua ya. Saya tunggu lama juga tetap masih ya. Oke, tadi sudah makan semua ini ya? Sudah. Oke. Hari ini kita akan bahas dua topik, project management dan juga risk management. Sambil nanti masing-masing berkelompok mengerjakan project masing-masing ya. Sesuai dengan kondisi masing-masing project. Dan disubmit di Bilismaya hari ini juga ya, sesi 5 menit sebelum sesi berakhir harus sudah disubmit ya. Jadi kalau diperhatikan apa yang menjadi concern di project schedule ya, dan juga di risk management untuk project. Pertanyaannya, diskusi aja ya, mengapa perlu ada manajemen project dari sisi schedule? Kenapa harus dijadwalkan? Biar tidak terlambat. Ada lagi yang lain? Ya. Menghindari pembengkakan biaya, betul, dua-duanya betul. Ada lagi? Resources yang cost. Ada lagi? Ya. Agak keras. Berskala. Sehingga progres bisa berjalan berskala. Maksudnya berskala? Oke, untuk mengetahui progresnya. Ya, untuk dapat memantau progresnya. Oke, benar juga. Ya, ada lagi? Cost, waktu, isu monitoring progress. Ada lagi? Itu bagian dari project semua itu. Ada lagi? Jadi kita melakukan sesuatu harus tahu kenapa harus melakukan itu. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Nah, nanti kita tanyakan lagi. Setelah sesi ini selesai, ada jawaban yang lain tidak ya? 3 tadi, terima kasih. Sebagai bagian yang juga jadi concern, kenapa perlu ada scheduling ya. Yang lainnya nanti terkait dengan resources yang di luar finance aspek ya, human resourcesnya juga, agar tahu peran masing-masing, siapa yang bertanggung jawab masing-masing tahapan ya. Lalu untuk mengetahui prerequisite-nya, syarat suatu project itu, task itu jalan, task mana yang harus diselesaikan dahulu untuk mengetahui sekuennya. Nah, kalau enggak, Anda akan jalan tanpa tahu bahwa proses yang lain menjadi masukan untuk project yang sedang kita tangani ya, proses yang kita tangani. Nah, ini project scheduling perlu kita mulai implementasikan di kelompok masing-masing. Siapa yang sudah merasa bahwa waktunya sudah mulai meleset dari rencana semula atau masih on track, on schedule? Untuk tahu on schedule atau tidak, harus tahu apa yang di schedule ya, tasnya apa. Nah gitu ya, untuk tahu tasnya apa harus tahu projectnya apa ya. Siapa yang terlibat di bagian yang mana, kapan dilakukan, sampai kapan, kan gitu ya. Jadi kita bisa tahu kalau terlambat, yang mananya terlambat, siapa yang bertanggung jawab di bagian itu, kapan harus sudah selesai, berapa biayanya juga bisa disertakan nanti ya. Nah ini tadi sudah sebagian sudah disampaikan ya, outline-nya. Dan ini sebagai intro saja bahwa ya ini ada semacam intro saja ya, bahwa project itu harus dikelola untuk tahu nanti objektifnya apa sampai selesai ya. Kapan selesai tergantung kepada target masing-masing.
Time estimate is estimate, not prophecy, ya. Bukan apa itu, bukan ramalan, tapi sesuatu yang logis dan diestimasi berdasarkan atas aspek-aspek yang sudah kita susun. Apa saja yang dari bagian project, nah, kita bahas nanti ya. Pertama, sebelum menyusun suatu project, kita harus definisikan timeline-nya. Contohnya, teman-teman sekarang punya timeline project tugasnya. Kapan timeline project tersebut harus selesai? Kapan? Di sesi keberapa? 20 minggu ke-10, ya kan? Nah, itu sudah konsep waktunya. Yang lainnya itu tinggal presentasi dan reportingnya kan ya. Oke, itu baru sudah tahu. Resource planningnya, resource ini baik human maupun resources yang lain. Mungkin ada sarana prasarana, ada mungkin fasilitas yang diperlukan, ya. Kita harus identifikasi, terutama human resource. Karena nanti di dalam schedule yang kita terutama prioritaskan adalah menyertakan human resource yang terkait. Ya. Risk mitigation-nya, mitigasi resiko. Resiko itu apa sih? Apa sih resiko itu? Jadi apa resiko itu? Akibat yang diinginkan. Oke, nggak apa-apa. Oke, akibat yang tidak diinginkan. Akibat yang tidak diinginkan. Boleh. Ya. Ada yang lain? Apa sih resiko itu? Kan saya ngomong resiko ya. Ya, apa sih resiko itu? Apa resiko itu? Apa resiko itu? Contoh, Anda kuliah di CS, ada target yang memang minimum harus dipenuhi. Salah satunya adalah lulus tepat waktu, gitu kan ya? Kan itu ya? Ada risikonya? Banyak risiko, secara langsung mungkin tidak. Contoh resikonya apa yang tidak diinginkan kalau belum bahasa teman-teman? Resiko nggak bisa identifikasi. Ya tadi termasuk yang tiga disebutkan teman-teman Anda tadi. Diisi waktu, mungkin terlambat lulus, sediakan biaya lebih, ya kan? Karena apa? Harus registrasi ulang, apalagi tadi, ya bisa dikatakan dampak yang tidak kita inginkan, gitu ya, yang berdampak ini negatif, ya, sifatnya negatif. Ya, itu umumnya begitu resiko yang kita definisikan. Dan jika kita sudah tahu kemungkinan risiko itu muncul, maka dalam project management kita harus menyusun yang namanya upaya-upaya penanggulangan atau mitigasi. Jadi mitigasi itu tidak hanya pada bencana alam. Ya. Mitigasi bencana alam misalnya apa? Penghijauan, ya, upaya pencegahan. Kalau sampai ada bencana alam, ya, jadi ada dua nanti risiko dibagi di sisi kedua. Ada yang namanya preventif, ada yang namanya kuratif, ya. Usaha pencegahan dan juga upaya untuk perbaikan, recovery-nya. Nah itu juga kita harus pahami project ini apa saja sih risikonya yang muncul. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan. Banyak orang fokus pada masalah, tidak memiliki solusi.
Tapi seorang project manager harus punya solusi. Walaupun mungkin ada solusi yang lain, setidaknya dia punya beberapa langkah untuk upaya mitigasi. Ya. Setiap proyek pasti ada risiko, tidak ada nggak ada risiko. Semua proyek pasti ada risiko. Ya. Lalu yang kita lakukan juga adalah stakeholder communication, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Ya. Pemangku kepentingan banyak, termasuk manajernya, developernya, ya kan, customernya, atau mungkin ada supplier, dan nanti ada juga end user. Ya. Ini daftar. Nah, schedule yang kita buat ini bisa disusun dengan beberapa pendekatan. Ada yang disebut sebagai traditional schedule method. Walaupun tradisional, tapi ini masih relevan dengan kondisi saat ini, tergantung nanti jenis projectnya. Misalkan kita gunakan Gantt chart, PERT, atau CBM, critical ini ya, processing method. Ada yang pakai agile scheduling approach, misalkan menggunakan Scrum ya, pendekatan Scrum. Agile itu banyak ya, yang populer Scrum, di mana task itu kita pecah menjadi beberapa modul-modul kecil atau kita sebut sebagai sprint. Lalu kita susun sprint backlog, lalu kita susun prioritasnya mana, dan kita selesaikan per sprint. Kalau timnya banyak, beberapa sprint bisa jalan paralel. Tapi kita harus lihat ada sekuennya nggak ini task. Nah, ini nanti ada yang namanya network flow untuk mengetahui mana yang bisa jalan paralel, mana yang harus menunggu, ya. Karena ada project yang memang bisa jalan paralel, ada yang bukan project, task yang bisa jalan paralel, ada yang harus sekuen. Tapi faktanya Scrum itu tidak semua institusi jalankan sama. Jadi melihat kondisi masing-masing sehingga ada kombinasi dengan beberapa metode atau dengan cara hybrid. Ya. Bisa gabungan konvensional dengan Scrum. Ya. Nggak masalah, tergantung kepada kondisi organisasi masing-masing. Yang kita pernah bahas di proses model, ada waterfall, ada agile, di mana masing-masing ada kurang lebihnya dan kondisi organisasi yang tepat untuk menerapkannya ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada yang menggunakan hybrid atau gabungan. Ini ya. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Nah, ini Gantt chart. Di dalam Gantt chart ini ada aktivitas ya yang harus diselesaikan, yang umumnya tidak hanya dalam satu level, tapi bisa berupa hierarki. Contoh, software design. Yang disebut software kan banyak, yang didesain banyak. Ada database design, ya, proses design, dan seterusnya. User interface design. Mana yang duluan? Mana yang bisa paralel? Kita susun. User interface design bisa macam-macam. Nanti dibagi lagi timnya. Si A bagian yang mobile apps-nya, yang satu lagi di desktop-nya, di web-nya, dan seterusnya. Ada yang desain arsitekturnya. Ya. Database-nya bisa nanti lebih dari satu database, dibagi-bagi. Agar apa? Bisa paralel. Kenapa? Karena constraint waktu, kita hanya punya waktu sekian bulan misalnya. Kalau kita hanya mengandalkan proses yang sekuen, mungkin bisa jadi 2 tahun. Ownernya minta 6 bulan selesai. Apa yang kita lakukan seorang product manager? Sediakan resources yang memadai, susun schedule yang bisa selesai di 6 bulan. Analisa mana aktivitas yang bisa jalan paralel. Jalan paralel orang yang kurang, ayo. Kadang di outsource, ya. Kadang pakai produk-produk third party, diintegrasikan, nggak harus develop sendiri.
tapi kita punya challenge untuk mengintegrasikan. Itu adalah langkah-langkah bagaimana kita bisa mencapai objektif. Jadi tujuannya apa ya? Kapan harus selesai? Tercapai dengan banyak cara. Oke, versi 1 kita pakai third party. Sambil nanti kita research, tim R&D jalan. Periode berikutnya, versi berikutnya kita pakai versi sendiri. Bisa begitu juga ya. Nah, saat ini Indonesia kan sedang kolaborasi dengan Korea Selatan untuk mengembangkan pesawat terbangnya. Ya, masih banyak teknologinya dari Korea Selatan, tapi harus ada transfer knowledge. Satu saat, ya harapannya kan bisa kembangkan sendiri. Tapi sekarang belum bisa. Ya. Sama project sobat juga gitu. Tim kita belum siap semuanya. Enggak apa-apa, ada project yang bisa diintegrasikan sambil kita coba pelajari sehingga nanti kita bisa buat sendiri. Nah, itu adalah suatu decision yang diambil oleh seorang project leader, project manager, agar tujuan utama dari project itu selesai. Ya, disesuaikan kalau gitu. Nanti kalau ada vendor berarti ada analisis vendornya. Mungkin kandidatnya lebih dari satu produk. Kalaupun ketemu satu produk, mungkin bisa dari beberapa sumber dan analisa. Mana yang memungkinkan untuk diintegrasikan. Ya, ini aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya ini contoh saja ya. Ini contohnya membangun sebuah gedung ya kan. Ini contohnya membangun gedung. Dan kita nanti kalau kita buat schedule-nya tentu relevan dengan software engineering ya, software development. Berarti ada basic prosesnya yaitu communication planning ya, requirement analysis ya, design atau modeling, construction atau implementation, testing, deployment. Itu siklus generiknya. Walaupun nanti kalau kita pakai Scrum ini bisa spiral juga, ya kan? Jadi analisis bisa berulang-ulang. Untuk yang kecil ya, yang penting kita sudah tahu modul-modul yang harus dikerjakan, prioritas mana dulu. Nah, masing-masing menjalankan spiral, bisa juga gitu. Jadi analisnya bisa banyak. Ya. Pas 1, 2, 3 jalan paralel. Bagian ini kamu coba analisa apa konsepnya, kebutuhannya, aspek teknologinya dan seterusnya. Yang lain juga sama. Nanti timnya bisa jalan. Jika memang pas itu bisa jalan paralel. Timeline-nya ya. Setelah itu timeline-nya, bagaimana timeline-nya masing-masing tadi ya, untuk ketahui. Nah, yang seperti ini kita lihat artinya bahwa kita jalan task ini harus sekuen. Ini apa nih? Install and terminate ya. Install terminate ini harus jalan setelah apa ini? In electrical ya. Contoh yang lain, analis desain itu harus jalan, harus bisa dijalankan setelah analisisnya selesai. Itu juga sekuen. Tapi dalam analisis sendiri bisa ada banyak subtask yang bisa jalan paralel. Karena analisisnya tidak hanya dilakukan terhadap satu sumber, ya, bisa paralel. Nah, ini nanti tidak sederhana ini sebenarnya nanti prakteknya di lapangan. Siapa yang tahu harus analisis itu siapa? Ya kita sebagai project manajernya. Anda masing-masing tahu project masing-masing. Ini harus analisa ke siapa? Apakah harus ketemu stakeholder? Ataukah bisa juga paralel dengan research? Ataukah paralel dengan observasi, atau harus sekuen gitu, bisa beda-beda ya untuk case masing-masing. Dan ini harus disusun dengan sedetail mungkin agar masing-masing tahu perannya dan durasinya lebih. Kalau semakin kecil, estimasinya lebih pas. Kalau besar analisis gitu aja, gimana kita bisa dapat keyakinan bahwa analisis selesai sekian waktu?
Kalau kita nggak tahu apa yang harus dianalisa, ya, siapa? Nah ini nanti perlu disusun. Nah mulainya di sini ada bar ini berupa durasi ya, dan ini durasinya dihitung umumnya pakai hari ya, berapa hari. Di dalam beberapa software yang digunakan, misalnya project management di Microsoft, bisa kita set hari-hari tertentu yang libur, gitu kan, sehingga nggak dihitung. Bisa begitu juga. Ya. Dependensi ini tadi ya, dependensi suatu task dengan yang lain. Ya. Lalu milestone, significant point atau event di dalam project, ya, milestone-nya. Nah, ini contoh yang tradisional, pakai Gantt. Bahkan sekarang Excel pun bisa melakukan ini. Kalau kalian nggak mau repot pakai software yang lain ya, bisa dilakukan proses yang ada di project management. Ini contoh aja. Bisa menyusun demikian untuk project masing-masing? Bisa. Ya, mulai disusun. Durasinya, lalu start end-nya. Coba seperti apa? Lalu coba dilihat, direfleksi. Saya ada di mana sekarang kalau gitu? Ada di mana? Harus sudah di belakang ataukah masih di depan? Anda ukur dengan tentu kembali ke resources masing-masing. Ada yang nggak peduli dengan resources, yang penting waktunya selesai, biaya nggak peduli, banyak uangnya, yang penting selesai 6 bulan, hire orang sebanyak mungkin, semahal mungkin, nggak apa-apa, yang penting selesai. Ada yang begitu, yang budgetnya besar, yang budgetnya tipis, nggak berani hire banyak orang. Ya cuma ini orangnya. Nah ini yang bikin stres project manager biasanya. Orangnya hanya ini saja, diminta selesai dengan standar kualitas yang tinggi, deliver untuk quality di sini. Itulah yang memunculkan ya good enough, produk yang ya good enough lah ya. Padahal ekspektasi dari ownernya lebih. Lalu gimana Pak kalau seperti itu? Itu yang terjadi. Anda harus bisa negosiasi, bisa meyakinkan owner, meyakinkan seluruh stakeholder. Bagaimana meyakinkan? Anda harus punya dasar perhitungannya. Kalau Anda nggak punya dasar, nggak pernah menghitung, ya percaya saja Anda menggali kuburan untuk Anda dan tim Anda sendiri. Stres semua nanti. Ya belajar manage. Ya sekarang Anda sendiri yang stres dengan sisa waktu yang ada ya. Tapi saya rasa sudah harus schedule lah ya, masih harus schedule. Tapi nggak tahu, nanti kita coba lihat masing-masingnya. Ya ini ya tujuannya itu tadi ya, memonitor tadi ya progresnya ada di mana. Loh ternyata kita sudah harusnya ada di titik ini, harusnya tahun ini sudah hari ini sudah testing. Ternyata ini masih bisa. Saya sudah bayar ongkos sekian. Kalau nanti lewat hanya orang lagi, extend lagi, ada resiko biaya muncul lagi. Biayanya boleh nggak dinego? Kalau boleh, kalau nggak boleh. Ya itu yang sering terjadi dalam manajemen project. Belum lagi masalah tim yang kita perhitungkan orangnya akan tetap bersama kita, tiba-tiba entah alasan apapun tidak bersama dengan kita. Ya. Itu bisa terjadi dan Anda tidak bisa berpikir lurus saja untuk memilih project. Segala risiko dihitung. Tim ada nggak yang kemungkinan ini nanti tidak bergabung? Contoh, dia kontrak selesai 3 bulan lagi, dia masih belum punya keputusan, tapi project harus jalan 6 bulan. Ada risiko nggak dia nggak bergabung? Ada. Kalau nggak bergabung bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Harus dihitung. Tinggal hire. Ada nggak kandidatnya? Seperti apa requirement kandidatnya?
berapa harus kita bayar? Karena biasanya juga dalam proses kontrak ini ada nego harga juga, no? Nah, ini tantangan yang juga kompleks, minus orang. Nah, belajar teamwork, memahami teman Anda, agar Anda bisa memahami tim nanti waktu sudah di lapangan. Ya, kita nggak bekerja sendiri, ya, dan proyek itu nanti tidak hanya 2-3 orang. Ya, sekelas BINUS saja ini sudah ratusan orang. Ratusan, BINUS itu ratusan timnya. Karena bisnis funksinya banyak. Tidak hanya learning management system saja, tidak hanya BINUS saja, back-end-nya ya. Semua sudah terintegrasi dan itu banyak tim yang terlibat. Selain terintegrasi, satu goyah, satu berubah, kalau dependensinya ke banyak proyek, ya bisa. Nah, yang seperti itu menimbulkan risiko-risiko yang harus sedini mungkin dimitigasi. Nah, ini nih, ini yang pegang orangnya 3 bulan lagi sudah habis kontraknya. Tapi ini akan mempengaruhi tas berikutnya. Kalau ini ternyata nanti proses nyari orang nggak selesai, ini mundur, apa yang terjadi? Ini ikut geser, kan gitu. Dan tidak hanya satu successor namanya gitu. Sudah belajar data structure kan, predecessor ya. Tidak hanya satu successor aja yang mungkin berpengaruh, bisa aja ada beberapa kan. Belakangnya, proses berikutnya. Kalau ada beberapa, ini bahaya lagi. Ya, berarti kalau seperti itu, jangan taruh orang yang berisiko di bagian yang kritis. Ya, hati-hati naruh orang. Ya, kontraknya pun habis. Ini dulu pernah bermasalah di proyek sebelumnya. Kalau di proyek yang mana? Nah, isu-isu demikian yang dihadapi seorang proyek manager. Nah, dengan adanya schedule seperti ini kita bisa mitigasi, membantu mitigasi. Nah, ini apa tadi ya? Jadi kita identifikasi aktivitasnya atau tasknya, kita uraikan proyek itu ke aktivitas-aktivitas yang bisa di-manage lebih mudah. Ya. Nah, desain apa yang diperlukan, user interface seperti apa diperlukan, mana yang bisa paralel, mana yang tidak. Paralel berarti harus ada resources yang cukup yang jalan paralel. Kalau resourcesnya terbatas, ya mau buat konsekuen. Saya mau coding di web atau mobile, tapi ada standar CSS yang diperlukan gitu misalnya desainnya. Nah, desainernya hanya 1 orang, developer yang lain banyak orang, dia ditunggu banyak orang gitu kan. Nah, kalau dia ini belum mulai, yang lain terlambat nunggu desainnya dia. Ada standar font, tombol-tombol dan yang lain-lain ya yang diperlukan. Nah, ini kita harus identifikasi. Anda sebagai seorang software engineer kan sudah tahu mana tahapan yang harus dilakukan lebih dulu. Ya. Anda mau membuat program, database-nya juga belum selesai. Gimana? Ini mau diambil datanya dari mana? Disimpan kemana? Kalau begitu database-nya selesai kapan? Lalu database-nya apakah hanya diambil dari internal? Bisa jadi tidak, bisa integrasi dengan sistem luar. Sistem luarnya seperti apa? Sudah siap belum technical tim kita integrasikan sistem luar dengan data? Oh, perlu research, berapa lama harus research? Di mana tasnya research itu? Nah, kita susun dulu kan. Jadi kalau kadang kita kalau nggak susun, kita hanya optimis saja. Oh, idealnya gini, ini selesai, ini selesai di sini. Tapi ada hal-hal yang sangat khusus yang ternyata bisa berpengaruh terhadap penyelesaian proyek. Nah, ini setelah identifikasi, estimasi durasinya. Nah, estimasi durasi ini memang tergantung kepada knowledge setiap orang, ya. Untuk proyek yang sering kita tangani, tentu kita sudah punya knowledge. Oh, kalau saya misalkan membuat login seperti ini, selesai sekian hari, ada.
ada baseline-nya gitu loh. Apalagi kita punya teknologi yang serupa bisa digunakan ulang, ya nggak develop dari nol. Tapi misalkan ada teknologi yang baru, kita tidak tahu, nah lihat pasang durasinya dan lihat implikasinya ke tas yang lain. Ada nggak suksesor yang nanti berpengaruh terhadap teknologi baru yang harus diimplementasikan? Ini sedang buka handphone, ini sedang chat. Oke ya, masih bersama kita ya. Define dependency-nya tadi ya, hierarkinya, network flow-nya. Lalu kita susun grafiknya tadi. Nah di sini tergantung software tools yang kita gunakan, banyak sekali software tools. Nggak harus belajar salah satunya, banyak ya. Dan ini perlu update secara berkala. Ya. Apa yang kita update? Cek statusnya. Ini tadi kita set si A, masih nggak si A bergabung? Kita set si A, schedule-nya sekian, masih relevan nggak? Atau saat di awal kita planning analisis sekian, tapi waktu ketemu ada negosiasi dan ada requirement udah berubah, ada kesepakatan baru lagi, ya kita harus adjust dan kita harus punya lognya itu. Ya. Nah ini yang kita terus lakukan proses update berkaitan dengan mungkin perubahan-perubahan yang terjadi. Nah ini keuntungan dan keterbatasan dari Gantt yang tadi kita bahas. Mudah untuk dipahami ya secara grafikal tadi ya, semuanya kelihatan tasnya, durasinya. Sebenarnya di sini juga harus ada orangnya, ya, tim, ya, timnya. Ini nggak dimunculkan, ya, punya ada tim tadi. Siapa sih? Ya. Dan di beberapa software sebelum masuk ke sini, datain dulu timnya. Misalkan sistem analis, siapa, bagian mana? Software developernya, desainernya, bagian nanti database desainernya siapa, front end UI UX designer atau developernya siapa, dan seterusnya, front end developernya, back endnya, dan seterusnya ada berapa orang. Identifikasi baru nanti dipilih. Ya, nanti silakan video beberapa project ini desainer siapa. Ini fungsi Gantt sehingga kita bisa memahami timeline dan juga durasi dari setiap project, tasnya dalam project. Nah, tadi ya untuk mengetahui progresnya tadi ya. Keterbatasannya akan semakin kompleks untuk project yang memang besar. Tapi umumnya yang namanya Gantt itu dibuat memang untuk project yang besar. Kalau proyek yang kecil ngapain harus buat Gantt? Ya kan? Ya kecil, seberapa kecil itu normatif ya, kecil artinya ya mungkin masih dengan knowledge yang sudah dimiliki oleh seorang project manager, dia masih bisa manage lah ya progresnya, begitu. Tapi dia punya keterbatasan, apalagi kalau dia dalam satu waktu paralel manage lebih dari satu project, dan itu bisa terjadi. Seorang dimintai tanggung jawab, diberikan tanggung jawab manage lebih dari satu project. Nah, kompleks lagi kalau dia nggak punya schedule. Ya, jadi memang sifatnya juga statis tadi ya, sifatnya statis. Nah, yang lainnya menggunakan program evaluation review techniques. Jadi seperti modul-modul atau komponen-komponen ya yang saling berkaitan. Di sini ada durasinya, ada tasnya ya, siapa yang terlibat, mudah jelas ini ya, flow-nya. Kalau di sini lebih kelihatan alurnya, dependensinya. Contohnya di sini nih, ya, ada tas yang menjadi predecessor dari dua tas berikutnya dengan schedule yang sudah ditetapkan. Tapi ini jarang dipakai,
yang umumnya digunakan adalah yang ini, ya, jarang. Di board di sini ada sama ya, ada daftar aktivitas, lalu dependensinya juga, durasinya, lalu network diagramnya tadi ya, buat flow-nya. Ini bagian dari durasinya ini, yang ketiga ini ya. Dibandingkan dengan Gantt chart, dependensinya lebih terlihat, dan bisa melihat critical path, ya seperti ini critical path-nya. Dan prakteknya tidak sesederhana ini nanti, cabangnya banyak, ya cabangnya banyak. Bisa saja di depan ini juga mempengaruhi ke sini, kompleks. Ini kita sederhanakan saja. Dan itu membantu untuk melihat secara visual dependensinya. Nah, tapi keterbatasannya tidak ya apa ya? Digunakan untuk apa, proyek-proyek yang besar memang agak sulit juga, dan juga ini sama sih limitasi accurate estimation sama, ini juga di Gantt chart juga sama kalau ini ya, required accurate estimation sama, di sini juga harus ada estimasi yang akurat ya, sama kalau ini sih sama harusnya. Yang lainnya ini untuk beberapa stakeholder ya tidak seperti Gantt chart ya, secara intuitif ya visualisasinya. Untuk itu yang paling banyak digunakan adalah Gantt chart ya, sampai saat ini hanya sebagai contoh model lain saja. Nah, di dalam project management, dalam membuat suatu schedule itu ada yang disebut sebagai critical, ya, critical untuk critical path ya, critical path yang perlu kita identifikasi untuk mengetahui bagian-bagian yang nanti menimbulkan atau membutuhkan alokasi lebih. CPM sebagai teknik untuk identifikasi atau metodologi untuk mengidentifikasi critical dan non-critical task digunakan dengan beberapa pendekatan. Ada yang nanti menggunakan early time, ada last time yang untuk identifikasi waktu dan durasinya. Semuanya dimulai dari daftar aktivitas dari suatu project, this activity. Dependensinya sama ya, project tadi umumnya, durasinya, lalu kita buat network diagram, lalu kita calculate yield start. Ini sebenarnya bisa salah satunya ya, yang kedua ini let start atau let us finish, ini yang namanya forward backward approach ya. Ini forward approach, ini backward approach. Ini bisa salah satunya. Lalu kita tentukan float time-nya dan critical path. Kita nanti lihat contohnya, ini sebagai ini saja ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bagian yang sebagai ya, sebagai pelengkap schedule kita. Karena pada dasarnya kalau kita sudah bisa membuat Gantt chart seperti ini, kita sudah bisa ketahui critical path-nya. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini sebagai alat bantu untuk menghitung atau menentukan early start maupun early finish ya. Ya, dari suatu project tadi kita identifikasi dependensinya, durasinya. Nah,
Startnya kapan, tinggal ditambahkan dengan durasinya, startnya, jadi kita ketahui nanti ujung akhirnya suatu proyek ini membutuhkan waktu berapa hari misalnya, atau berapa satuan waktu. Jadi kalau start ini dilihat dari waktu mulainya, atau kita sebut sebagai forward pass. Ada lagi pendekatan yang terbalik dari ujung akhir. Finishnya kapan, durasinya berapa, sampai nanti startnya harus dimulai kapan. Kalau ini harus implementasi misalkan September nanti, proyek ini butuh 6 bulan, di ujung akhir nanti harus ada testing itu butuh 1 bulan, ada apa lagi, tarik mundur sampai ke depan. Kalau gitu harus dimulai kapan? Jadi bisa ditarik mundur. Jadi mana pendekatannya yang tepat, dua-duanya tepat, tapi yang lazim digunakan yang dari depan ya, karena kita sudah tahu rangkaiannya sampai akhir, tinggal nanti divalidasi ujung akhirnya ketemu nggak dengan targetnya. Kalau tidak, berarti harus kita susun. Jadi constraint dari project itu tadi yang dimainkan ini, yang sudah fix adalah tujuan atau goal dari project itu ngapain? Ini harus tercapai, udah. Nah ini sudah agak bisa dipisahkan, harus ditawar ya, harus terpenuhi tujuan. Lalu waktunya harus dipenuhi. Misalkan ini harus selesai katakanlah di September 2026. Oke. Ini sudah menjadi bagian yang mandatori. Yang kita bisa mainkan adalah resourcesnya, dalam hal ini human resourcesnya. Lalu ada cost. Nah, di sini kadang-kadang kita mencari beberapa software developer dari Jakarta pindahkan ke daerah dengan harapan mendapatkan talent dengan cost yang lebih murah. Banyak di Jogja, banyak kan industri game dan yang lainnya lah. Kenapa nggak di Jakarta? Mahal. Di Jawa Timur juga banyak, di Malang juga banyak industri yang dari Jakarta shifting ke daerah. Mempertimbangkan apa? Ketersediaan talent sekarang di daerah. Mengapa lebih murah? Biaya hidup di daerah lebih murah. Di Jakarta harus bayar mahal. Kenapa? Karena biaya hidup di sana mahal. Sementara cost ini sudah fix, diberikan sekian rupiah atau dolar. Maka mau nggak mau lari cari talent-talent yang ada di tempat lain. Itu sedang terjadi sekarang. Baik. Di Amerika developernya mayoritas banyak dari Asia juga kan? Dari Asia. Kenapa? Bagi orang Asia itu sudah lumayan harganya, tapi bagi mereka ini murah. Dari Australia juga ya, banyak juga akhirnya ambil proyek dari luar. Bagi mereka kita murah, tapi dengan tinggal di Semarang, proyeknya dari luar, enak kan? Biaya hidupnya di sini. Lain cerita Anda hidup di Amerika sana, biayanya mahal juga kan? Jangan di sana, di Jakarta biaya hidupnya agak mahal. Ya, cari rumah di sini mungkin masih bisa dapat berapa? Ada yang kos di sini atau mana? Kos berapa 1 bulan? 1 juta di Semarang kota. Di Puri sini dekat kan Puri ya. Ada AC, sudah ada AC. Di Jakarta mana dapat? Ya, nggak dapat di Jakarta. 3 juta. Belum biaya parkir, masalah biaya makan. Karena itu di sana sudah mulai cari resources di luar ya. Kenapa lebih murah? Karena biaya hidupnya murah, masih bisa save gitu kan ya. Ini jadi cost resourcesnya. Kalau misalkan resourcesnya oke, ini waktunya sudah ditentukan, mainnya di sini.
Diberikan kosnya misalkan 100. 100. Kalau saya ambil timnya dari Jakarta hanya dapat 5 ini. Ambil daerah bisa dapat 10. 10 bisa kerjain proyek lebih cepat. Jadi harus dihitung, ya, harus dihitung. Dari mana resourcesnya? Nah, resourcesnya kita harus lihat ini. Talentnya di bidang apa? Tadi ya, misalkan itu database, itu talent sendiri kan? Di desainnya, UI UX-nya, front end, back end-nya, software quality assurance-nya, testernya, DevOps-nya, misal, integratornya, sistem analis. Wah, gak cukup kalau 5 mana bisa. Ya sudah, akhirnya ada banyak rangkap. Front end, back end jadi satu. Harus kuasai front end, back end. Ya, database sendiri, ya kan? Ada yang begitu karena budgetnya tipis. Ya. Ini constraint untuk project ya. Jadi soal hitung-hitungan begininya sih tinggal kita pelajari ya. Ada formulanya. Hal yang seperti ini kita perlu cermati. Ini kondisi timnya bagaimana? Saat ini kita mau ambil tim dari Semarang, ada nggak? Dari mana ya? Oh, dari BINUS sekian. Oh, dari BINUS ini masih fresh graduate, ini baru lulus. Ya, pengalamannya memang belum seperti yang sudah punya pengalaman 2 tahun minimum. Kalau gitu, bagaimana durasinya? Terlalu optimis kalau kita selesai 6 bulan. Jadi gimana? Oke, pairing. Kita terima anak BINUS, maka tapi kasih tugas membantu bagian yang nanti project yang ada misalnya gitu ya. Nah, setelah nanti 6 bulan punya knowledge dikasih sendiri. Biasanya gitu ya. Di BINUS itu enak gitu. Kita bisa langsung ke industri, belajar, target kukis langsung. Belajar, tapi Anda siap untuk menerima tugas. Magang di industri, diberikan tugas dulu, repot. Padahal berikan tugas itu artinya apa? Kita dikasih kepercayaan untuk mengembangkan kompetensi. Tapi kita kadang punya perspektif berbeda. Aduh, saya terus yang lain gak pernah dikasih tugas. Padahal saya kasih kesempatan belajar teknologi baru. Semoga Semarang ini nanti tidak ya, siap untuk dikasih tugas apa aja ya. Ingat Anda kuliah dan jangan pernah nuntut gaji. Anda kuliah tidak untuk cari gaji. Loh Pak, di sana ada dapat uang, itu sebagai allowance saja apa ya, uang saku lah ya. Tapi motivasinya jangan nanti cari uang saku. Uang saku berapa sih Anda sebagai fresh graduate juga belum banyak kan? Apalagi ini masih graduate, masih kuliah gitu kan. Jadi tujuan utamanya adalah dapat knowledge. Agar apa? Anda punya kompetensi yang nanti akan dibayar mahal. Ya, ini yang sering ya, waktu ini kan tahun depan internship toh. Internship itu sudah siap belum? Ya, mungkin ada entrepreneur ya. Ada yang studi lanjut duluan? Ada beberapa yang saya kemarin ketemu sudah bicara ke Korea dan ke Malaysia. Bukan di sini ya. Ada yang mau research, ada yang mau kondev, ada yang mau invest, mayoritas invest, ada yang mau antre ya. Nah, saya pesan kalau Anda entrepreneur, anak CS harus ada warna teknologinya. Ini sedang saya lihat nih yang ambil antre di Semarang ini kok kayaknya perlu muatan teknologi. Karena apa? Saat ini kalau Anda bangun bisnis gak ada teknologinya. Teknologinya pun tidak ada sekedar transformasi dari manual ke otomatis, tapi harus ada smart sistemnya. Di sini ada AI, entah di bagian manapun itu, dan Anda yang developer yang siap untuk ambil bagian itu. Kalau enggak, Anda kembali ke rumah diminta papanya, orang tuanya jalankan bisnisnya, modelnya masih sama dengan orang tuanya. Harusnya berbeda.
Kalau tadinya hanya misalkan di rumah ada 5 customer service harus gantian jadwalnya sehari penuh, sekarang cukup mungkin robot aja ditaruh di situ 24 jam nggak ada capeknya gitu kan. Nah, Anda integrasikan dengan AI. Ya. Tim promosinya sudah ada AI semua, ya kan? Bisa tuh rekomendasi sistem tuh. Nah, customer ini polanya demikian, rekomendasi. Ya, harus gitu ya. Ada apa teknologinya. Nah, kembali lagi, ada nggak yang bisa melakukan itu developernya? Kalau Anda saat ini posisinya anggapannya sebagai seorang profesional di bidang software engineer ya, batas itu. Sekarang ekspektasinya ke sana banyak ya. Sudah tidak sekedar transformasi tapi sudah ada komponen AI-nya ya, ada AI-nya. Nah, di cost-nya tadi ya, di resource-nya dibayar. Nah, kalau yang ini tinggal nanti ikuti formulanya saja. Ya. Untuk hitungan cost. Ini contoh pengembangan sebuah aplikasi mobile baru. Ini ada aktivitas A sampai dengan H. Ini disederhanakan saja ya. Contoh saja. Dengan durasi masing-masing. Ya, ini kalau project seperti ini biasanya project yang sederhana ya. Requirement gathering 4 hari, UI design 3 hari, back end design 5 hari, front end development 6 hari, back end development 8 hari, integration 2 hari, testing 4 hari, deployment 1 hari. Total 5. Ada nggak yang jalan bisa paralel ini? Ada nggak yang bisa jalan paralel? Di antaranya ini ada ya. Yang mana yang jalan paralel kalau lihat skenario seperti ini? B sama C ya, bisa paralel ini, tapi dia nggak boleh paralel dengan A karena A-nya adalah predecessornya ya. Ada lagi yang paralel? Belum ada. Hanya 2 yang paralel, tapi yang lainnya harus sinkron. Kita bisa susun. Kalau kita susun seperti apa nih? Yang pertama apa? Aktivitinya kodenya apa? A. Terus ke A ke B dan C, gini kan? Bisa paralel ya. Lalu D di mana? D setelah D ini. Setelah B apa? D. Flow-nya ya. Natur capnya. Setelah C E. Setelah D atau F itu kapan? Setelah D dan E, berarti dua-duanya itu pengaruhi nanti kapan F harus dimulai. Salah satu terlambat nggak jalan ya. Ini timnya nggak kompak, ini ada yang terlambat, nah ini nggak jalan. Setelah F langsung G ya, PSD. Lalu H, deployment. Kalau kita sederhanakan menjadi model gramnya seperti ini.
Ini perlu berapa? A berapa hari? 4 hari. B 3. C 5. D 6. E 8. Ini 8. F 2. G 4. H 1. Ini durasi masing-masing. Setelah network diagram, ini network diagramnya. Perform forward dan backward pass calculation. Kita bisa pakai forward atau backward, ya, dengan menentukan ES, early start maupun nanti last start. Lalu kita identifikasi critical path. Dari sini sebenarnya tujuan kita untuk mengetahui ini, ya, kalau sudah dapat network discrete diagramnya, critical-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh kita menggunakan pendekatan forward pass, kita bisa hitung early start-nya di A itu 0, karena dia mulai di start dari A, ya, 0. Nah, early finish-nya, finish-nya berarti tinggal start-nya ditambah dengan durasinya, 0 ditambah 4, kan, durasinya 4. B-nya di sini durasinya 3, early start-nya tergantung pada A, berarti nilai early start dari A, finish-nya dari A 4, ya, bukan start-nya, finish-nya dari A ditambah durasi B, ini 7, ya, seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita identifikasi early first dari A sama dengan 4, early first dari B sama dengan 4 tambah 3, 7, early first dari C 9, early first dari D 7 ditambah 6 13, first dari E 9 tambah 8 17, first dari F. Nah, yang dari F itu harus, karena jalurnya ada 2 predecessornya, ambil yang maksimum antara A sampai dengan D dengan A sampai E. AD 13 sampai dengan E 17, mana yang lebih besar? Sampai E, berarti yang itu adalah E 17 ditambah dengan 19. Jadi kalau mau mulai F, jangan dihitung berdasarkan selesainya D jalur ini, tapi jalur yang paling panjang, ya, 19. First dari G 19 tambah 23, first dari H sama dengan 24. Ini project akhirnya, durasinya. Berarti project ini membutuhkan waktu 24 hari. Kalau melihat network grafnya 24 hari ini kalau semua kondisinya berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.
tiba-tiba ada tim yang sakit. Nah, itu orang. Nah, biasanya seorang project manager tidak ambil risiko sebagai bagian mitigasinya. Kalau project ini butuh 24 hari, nego 30 hari. Jaga-jaga, ya kan? Jaga-jaga 30 hari. Seandainya pun bisa semua berjalan sesuai rencana, ownernya senang. Saya minta 30 hari, dikasih 24 hari sebenarnya. Padahal normalnya 24 hari. Gitu. Lalu kita nego harganya, hitungan 30 hari. Harusnya biayanya 100, ternyata keluar cuma 80. 30-nya buat tim jalan-jalan. Ya, apresiasi untuk tim yang punya kinerja bagus. Seperti itu biasanya. Jadi Anda kalau sekarang project manager, jangan hanya kasih tugas, kasih reward juga ya. Nah, caranya gimana? Projectnya jangan dipas kalau harganya sekian. Tapi Anda harus punya hitungan, punya dasar. Oh ini 34 hari, 30 hari, sekian rupiah, sekian. Itu pun kalau Anda tahu kondisi tim. Semakin susah lagi kalau timnya baru semua, Anda nggak kenal, Anda belum tahu kinerjanya, wah ada resiko lagi. Hati-hati. Yang bagus ya mix ya, masing-masing tim ini digabung, ada yang junior, yang senior. Jadi nanti ada yang bisa diyakinkan bisa deliver schedule-nya. Oke, ya saya pahami ya ini ya. Jadi makna 24 ini kalau gitunya gampang lah. Tapi dibalik ini apa sih sebenarnya makna 24? Kita itu optimis 24, tapi project tidak selalu jalan sesuai rencana. Ada risiko hal-hal yang tidak kita inginkan tadi bisa terjadi. Tiba-tiba perang suplai alat dari luar datang. Kita padahal harusnya misalkan alat ini datang bisa langsung integrasikan. Faktor yang tidak kita duga. Kalau saat ini sudah kita prediksi harus ada mitigasi. Kalau seandainya alat ini tidak ada, apa yang harus dilakukan? Nah, project manager sudah hitung. Alternatifnya proses ini tetap jalan. Ini tetap jalan dengan cara alternatif yang kedua, nego dengan ownernya, dengan stakeholder. Ini ada risiko demikian, mau ambil risiko project delay, harga juga naik, atau pakai alternatif yang lain. Nggak usah pakai sensor, tapi prosesnya manual maksudnya pakai device yang ada. Nah, hal-hal yang mungkin bisa kita ambil keputusan sebagai bagian mitigasi nanti kita coba. Yang backward sebenarnya fixnya sama, dimulai dari akhir ya, dari angka 24 maju terus mempertimbangkan durasinya. Oke, ini untuk floatingnya saya lanjut. Nah ini critical parts-nya. Kalau kita lihat di sini adalah A, C, E, F, G, H. A, C, E, F, G, H. Ini critical. Kenapa? Disinilah waktu terpanjang yang nanti mempengaruhi delivery project ini ya, waktu project ini selesai. Kalau dari A, B, D, F, G, H ini hanya berapa tadi? Sekitar 22 hari. Tapi kalau di sini, tapi project nanti tidak sederhana ini grafnya, bisa bercabang-cabang, ya, bisa beberapa cabang. Anda sudah belajar data structure loh? Sudah. Berarti sudah belajar link list, graph tree. Coba membuat program. Sudah belajar file processing kan? Belajar struct, coba membuat model graph pakai C. Kan bisa scheduling pakai ini, pakai C. Struct, project schedule. Kayak file, sudah belajar data structure. Jangan dilupakan ya, jangan dilupakan. Pak, grafnya kami pakai yang hanya ini, tampilannya
minimalnya use Grab lah. DC kan bisa loh. Anda bisa buat tool sendiri nanti. Ya. Karena saya sudah biasa. Hitung sendiri nanti. Saya membuat software yang bisa menghitung kritikalnya. Oh, mungkin kritikalnya tidak hanya satu jalur, beberapa jalur. Nanti merekomendasikan bahkan ini. Nah, kan sudah belajar data structure ini. Nah, pengen dari data structure. Cuman mungkin data structure nggak belajar network flow ya. Kalau dulu masih ada topik network flow. Oke. Ini kritikalnya ya, bisa melihat kan tujuannya melihat kritikal ini tadi ya. Ini adalah bagian yang kritis dari project. Kritikalnya. Critical part. Nanti Anda coba membuat schedule ya masing-masing mana critical part-nya ya. Dengan tugas Anda adalah menyusun ini, membuat ini ya sederhana, lalu membuat network flow. Agile and iterative scheduling. Ada yang schedulingnya itu pakai agile, ada yang iteratif. Dengan mempertimbangkan apa? Proses model yang diterapkan. Untuk time boxing mengalokasikan periode waktu yang fix yang sudah prosesnya. Sprint ini agile. Sprint adalah bagian tahapan dalam Scrum atau agile proses model yang berupa project-project kecil. Project kecil ini biasanya durasinya selesai sekitar 1-2 minggu. Ya, 1-2 minggu. Jadi kalau projectnya besar, bagiannya diuraikan kira-kira selesai 1-2 minggu, 1-2 minggu. Nah, ini nanti kerjakan. Mengapa perlu dibuat demikian? Agar segera kita bisa deliver produk dan bisa langsung digunakan oleh user. Sekarang ini yang dibutuhkan segala reaksi apa yang untuk bisa fit dengan market. Kalau enggak, kita idealis itu buat software ini selesai 3 tahun, 3 tahun begitu dirilis yang lain sudah dapat benefit dari rilis produk versi pertamanya, ini baru muncul ketinggalan sudah. Ya, itulah beberapa software walaupun dengan fitur minim sudah berani rilis ya, tapi sudah punya blueprint. Ya, bisa rilis secara periodik. Kuncinya kita harus buat backlog ya. Ini keuntungannya ya. Fokus pada beberapa prioritas. Jadi mungkin software itu besar, tapi prioritasnya mana? Projectnya apa? Iya. Projectnya apa? Loh, sekarang nggak tahu. Nah ini yang lain sudah menyusun schedule, ini belum tahu projectnya. Kelompoknya mana? Belum tahu semua proyeknya apa? Wah ini kan berisiko tinggi. Ya segera diputuskan ya, yang selesai. Cari yang mudah. Ya. Proyeknya apa jadinya? Absensi apa? Project mobil M. Terus di project yang mata kuliah ini, skopnya apa?
Oke, nanti coba diidentifikasi ya untuk bisa melihat dashboardnya itu ada fungsi apa saja harus jalan, ya kan? Karena nanti kita harus identifikasi lingkupnya, buat use case diagramnya, ya. Sudah buat use case diagramnya? Masih belum. Tahu nanti. Segera ya, karena apa? Project itu schedule-nya mempengaruhi lingkup juga, scope-nya ya. Scope juga mempengaruhi tadi ya. Tujuan dan scope-nya, lingkupnya. Kalau lingkupnya belum jelas, khawatir nggak selesai atau masih terlalu kecil ya, sehingga harusnya ekspektasinya lebih, diberinya mungkin hanya sebagian fitur, tapi juga jangan sampai berlebih juga. Kita ingin segera dapatkan kepastian teman-teman ini sebelum UTA sudah clear scope-nya, tujuannya. Kalau nggak selesai nanti. Nah ini ada risiko berarti ya, kita nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi bukan soal besar kecilnya, yang penting memadai, yang penting bisa lengkap. Anda belajar tahapannya, ya, tahu tujuan proyek apa, skopnya sampai di mana, stakeholdernya siapa saja, lalu kebutuhannya bagaimana, dibuatkan modelnya, itu sudah bagian yang penting Anda belajar. Oh, softwarenya kurang canggih, nggak masalah. Kita belajar, ya. Lalu timnya siapa saja, dibuat schedule untuk belajar mengetahui yang kritis seperti apa, dengan kondisi saat ini apa yang harus dilakukan, mitigasinya jika ada risiko. Ya. Ini nanti kita sesi kedua masing-masing mengerjakan ya tugasnya, kita submit. Resource constraint schedule, ini resource ini ya, resource constraint, batasan resource dalam scheduling. Nah, schedule, ingat ya, sekali lagi, setiap project bisa durasinya berbeda, ditangani oleh orang yang berbeda. Mengapa? Karena setiap orang punya kemampuan berbeda. Untuk itu kita perlu tahu leveling dari setiap tim di resources kita. Ini tim kita ini sebenarnya seberapa sih kapasitasnya? Jika kita tidak bisa identifikasi, maka di sini akan ada risiko. Nah, kita perlu tahu. Oh, sama-sama ini fresh graduate, oh kalau yang dari BINUS Semarang ini sudah di level sekian, di BINUS yang lain sekian, dari luar BINUS sekian. Nah, nanti tentu schedulingnya berbeda ya. Ada yang mungkin selesai 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Termasuk juga untuk nanti menentukan prioritas. Modul yang ini modul yang sangat kompleks, perlu pemahaman AI. Nah ini timnya ada nggak yang basicnya adalah AI? Oh semua ada, mana yang sudah pengalaman menjalankan proyek? Nah, nanti prioritaskan. Ini ada beberapa teknik juga untuk fast tracking and crashing technique. Fast tracking adalah menyajikan task ke dalam bentuk paralel yang sebenarnya adalah awalnya sequence. Kita lihat ada nggak task-task yang sequence kita bisa jalankan secara paralel. Agar apa? Kritikalnya bisa kita minimalkan. Seperti itu. Ya, dan juga untuk meningkatkan
meningkatkan kompleksitas. Ada istilah crashing, menambahkan resources ke dalam critical path agar durasinya lebih cepat. Contohnya di sini, ini adalah bagian yang sangat kritis di dalam critical path dengan durasi 8 hari. Tadi apa? Back end ya, yang tadi ya. Adalah back end development. Back end development adalah bagian kritis 8 hari. Sekarang kita punya berapa? 2 orang tambah 3 orang. Agar apa? Ini kita bisa setidaknya samakan dengan yang di atas. Sama-sama selesai. Hire 1 orang lagi sama biayanya kok. Kalau dengan 2 orang, karena apa? Dengan 2 orang hanya menambah kesempatan, nambah hari lagi untuk dia mengerjakan. Tapi dengan proyek yang ada, kita bisa jalan paralel nih, back end, beberapa back end, sehingga nanti bisa selesai lebih cepat. Sama-sama biayanya keluar sekian rupiah, tetapi ini bayar 3 orang, 1-2 orang, tapi bisa lebih cepat. Nah, kayak gini juga menjadi strategi untuk pencapaian pemenuhan timeline. Ya. Crashing tadi ya, menambahkan resources untuk bagian critical path sehingga durasi project bisa lebih pendek. Tapi juga ada konsiderasinya ya, di missing return, increase cost kalau seandainya kita nggak tepat. Nah ini Sober Tools, ini contoh saja ya. Ada Microsoft Project, Jira, Asana, ini silakan nanti Anda gunakan atau software yang lain. Ini sebagai best practice untuk menggunakan tools. Kita harus pastikan schedule yang sekarang jalan ini terus diupdate untuk memastikan sesuai dengan kondisi aktualnya ya. Melakukan kolaborasi tools yang support tim ya, untuk komunikasi dan kolaborasi. Kalau saat ini banyak tools ya. Kalaupun tim Anda tidak hanya dalam ada satu tempat, Anda bisa gunakan banyak tools untuk kolaborasi ya kan. Bahkan untuk development Anda bisa gunakan Git misalkan gitu kan ya, untuk kolaborasi ya. Jadi ada banyaklah tools kan untuk kolaborasi. Training penting. Anda harus tahu tim tadi di leveling. Kalau Anda tahu bahwa tim Anda ada di level 1 sementara ekspektasinya ada di level 2 dan sekarang masih ada mungkin waktu untuk training. Ada biaya, ya harus keluar biaya. Karena tadi harus dihitung. Dengan tim saya seperti ini, requirement misalkan 24 hari ya, masih oke, tapi saya adjust 30 hari. Tapi agar benar tercapai 24, saya sebenarnya masih perlu waktu training. Paling tidak 2 hari penuh untuk 2 orang. Nah, jadi project startnya nanti bisa diatur lagi. Bisa jadi kita tidak perlu hire orang baru karena nanti kalau nambah orang mungkin kelebihan resources, setelah itu nganggur gitu. Ya sudah, ini yang ada dipas, tinggal nanti ada perlu effort pelatihan. Nah, ini ya. Dan kesempatan ini yang digunakan oleh beberapa industri sehingga bisa terima kita magang ya. Karena industri bersedia memberikan pelatihan mahasiswa-mahasiswa yang mau berkembang ya. Karena waktu nanti Anda wawancara ya, ini tipsnya juga siap belajar. Industri kebanyakan lebih mempertimbangkan mahasiswa yang siap belajar daripada yang sudah siap tapi nggak bisa kolaborasi, nggak mau berkembang. Ya. Kan merepotkan tim.
Ya, Anda nggak usah khawatir, nggak usah kesini hati kalaupun belum punya expertise seperti profesor sebelumnya, karena kita waktu baru kuliah. Tapi Anda tunjukkan Anda siap untuk berkembang, menerima tugas dari leader, ya. Dan ini akan disadari kok. Setiap institusi memang butuhkan training. Ya, ini ya sebagai learn. Bisa menyusun atas ini, ya nanti ya. Jadi mulai siapkan proyek masing-masing, menyusun mulai dari sini. Aktivitasnya, ya tentu nggak sama persis kan. Proyeknya ada yang main sensor dan yang lainnya loh. Ya sebaiknya nanti disesuaikan. Ya tambahkan lagi timnya, ya timnya. Ini sebenarnya kurang, tim harus ada resourcesnya. Resourcesnya siapa? Ya tambahkan resources. Lalu ya nanti buat network. Nah, nanti ketahuan siapa di titik mana gitu ya. Ini nanti kita bahas sesi kedua. Sementara ini cukup, kita break dulu ya. Sesi kedua nanti ada juga risk management sekaligus nanti untuk dipertimbangkan di dalam penyelesaian proyek ini. Oke, kita absen dulu.